Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Harus semangat. Anak musik itu semangat ya. Biasanya kita belajar di kelas, sekarang kita belajar di luar kelas, melihat indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gimana kabarnya sehat semuanya? Anak 1A sehat, 1B sehat, 1C sehat, 1D. Wah, banyak nih kan ya. Enggak sampai 1D karena anak kita 3. Oke, Bapak yakin anak-anak semua dari kelas 1A, 1B, 1C, 1D semuanya sehat semua, insya Allah. Setelah sehat, ada pertanyaan berikutnya. Sekarang ini kondisi kita memang agak berbeda. Yang tadinya belajar di sekolah, sekarang belajarnya di rumah. Tapi walaupun kita belajar di rumah, tetap ibadah harus dilakukan. Coba, Abdul, sholat nggak tadi? Odi sholat? Medi? Nah, inilah hubungan kita sama Allah. Tetap jaga sholatnya, jaga tadarusnya, mengajinya, dan jangan lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak doa yang kita doakan, yang kita panjatkan untuk mendoakan siapa? Saudara-saudara kita juga yang lagi kena penyakit apa namanya? Corona. Kita doa ya. Mudah-mudahan dengan doa kita semua ini Allah mengabulkan doa kita. Allah mengangkat penyakit dari saudara kita. Allah berikan kesehatan buat mereka. Allah itu beri kekuatan lahir batin buat para pejuang, dokter dan perawat ya. Sehingga mereka ini merupakan orang-orang yang sangat hebat di mata Allah SWT. Ya, kita doa sama-sama. Doanya banyak versinya. Kita baca selawat ya. Kita mulai dengan baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Ya, apa artinya? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW biadadi dengan jumlah kulida, segala macam penyakit, wadawain dan pengobatannya. Allah ngasih penyakit, Allah yang juga ngasih obatnya. Insya Allah. Ya, anak sekalian, hari ini kita mulai belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita telah belajar tentang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah, hari ini kita akan mencoba lagi, mengulang lagi materi kita tentang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hari ini kita akan ulangan. Ya. Ulangan itu maksudnya apa sih? Ulangan itu tidak hanya sekedar kita menjawab nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, tidak. Ulangan ini maksudnya apa? Supaya kita lebih mencintai Nabi Muhammad. Supaya kita lebih kagum lagi kepada Muhammad. Selanjutnya kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang kita mulai tes ya. Yang pertama, kita tanya nih, Nabi itu jumlahnya berapa sih sebetulnya? 25 Nabi. Ya. Tapi sebenarnya Nabi itu banyak sekali. Sampai berapa jumlahnya? 124.000 Nabi. Ya, tapi yang wajib kita hanya 25. Ya. Coba Abdul, siapa Nabi yang pertama? Nabi Adam. Odi, Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Medi, kamu cinta sama Muhammad? Ya, cinta. Kira-kira Nabi Muhammad itu lahirnya kapan? Ya, hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu Nabi Muhammad lahir tahun apa? Nah, ini gajah jawabannya. Nah, Abdul punya gajah. Nah, ini jadi Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Tapi ini baru cucunya gajah. Gajah kan gede, ini cucunya kecil. Gak apa-apa gitu ya. Paling apa? Kita tahu, ini gajah. Ya. Jadi inilah Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Oke? Paham ya? Lanjut. Berikutnya. Tadi kita sudah paham bahwasanya Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Nah, ketika Nabi Muhammad
akan lahir, ada yang namanya tadi pasukan bergajah. Ini ada yang tahu nggak negara asalnya dari mana tuh? Dari? Nggak tahu. Yaman, betul, dari Yaman. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ini peta, ini Mickey Mouse ya. Jadi kalau misalnya di sini, ini lihat di sini ada Madinah, di sini Mekah, di sini Yaman, di bawah ya. Nah, dari Yaman dia akan pergi ke Mekah. Tujuannya ke Mekah buat apa kira-kira? Menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika mereka datang, nih pasukan gajah, ini si gajah ini siapa namanya? Ingat nggak? Kan Mahmud. Ya, namanya si Mahmud. Gajah juga punya nama, namanya Mahmud. Mahmud itu dia salah satu gajah namanya, yang dia akan pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, berjalanlah dari Yaman menuju ke arah Mekah. Berjalan. Nah, mendekati kota Mekah, ternyata dia melihat banyak sekali unta orang kafir Quraisy. Ada berapa jumlahnya? 200. Akhirnya, wah, ini unta lumayan nih, kita ambil aja. Diambillah unta tersebut. Akhirnya nggak lama kemudian ternyata unta itu punya kakeknya Nabi Muhammad sebenarnya, Abdul Muthalib. Akhirnya nggak lama kemudian Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Abraha karena tahu yang datang itu orang pembesar, pemuka, disuruh duduk, silakan duduk. Ditanya oleh raja tersebut ya. Raja tersebut menanyakan kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, apa tujuan Anda datang ke sini?" "Tujuan saya ke sini ialah saya akan minta kembali mana unta-unta saya." Akhirnya pemimpin pasukan bergajah itu dia kaget. "Loh, aneh. Kenapa aneh? Awalnya saya kagum sama Anda datang ke sini. Saya pikir Anda ingin menyampaikan Ka'bah, ternyata hanya minta unta tersebut." Apa jawaban dari Abu Thalib? "Wahai raja, unta itu punya saya. Ka'bah punya siapa? Punya Allah. Siapa yang jaga Ka'bah? Allah. Makanya ketika mereka akan datang ke Mekah, kata Abu Thalib, pokoknya kembalikan lagi unta saya tersebut ya." Akhirnya kembalikan. Akhirnya ketika mendekati Ka'bah, itu orang-orang yang tinggal di Mekah, mereka menyelamatkan diri. Mereka lari ke bukit-bukit. Ya. Ternyata dia khawatir Pak, nanti takut yang tentara bergajah akan merusak mereka, takut membunuh mereka. Tapi ternyata Ka'bah ini dijaga sama Allah. Allah menjaga Ka'bah tersebut. Bagaimana cara Allah menjaga menjaga tersebut? Dengan cara apa? Mengirim burung ababil. Burung ababil Allah kirim untuk melemparkan batu dari neraka. Tadi yang pertama tadi siapa nama raja yang membawa pasukan bergajah tersebut? Raja Abraham. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang kondisi Ka'bah waktu itu. Ini kalau misalnya Ka'bah ini kalau misalnya kita anggap ini Ka'bah kotak ya, warna hitam. Ini dulu di sekeliling Ka'bah isinya apa? Berhala atau patung. Patung atau berhala itu berapa jumlahnya? 1, 2 atau berapa? Banyak, sampai berapa? Sampai ratusan. Jumlahnya 360. Jadi ada 360 patung ya. Banyak sekali kan ya. Nah, ketika kejadian istimewanya apa? Ketika Nabi Muhammad akan lahir, itu patung-patung tersebut yang tadinya berdiri, akhirnya apa? Sebagian jatuh hancur. Ya. Tapi ada juga yang apa? Yang buat istimewa apa? Patungnya sujud atau ruku. Jadi patungnya ada ruku begini pas pagi-pagi. Mereka ada loh,
Kok ada patung yang ruku? Ini nggak mungkin. Lalu ada patung yang sujud. Ya, ini merupakan keistimewaan kondisi patung-patung di sekitar Ka'bah ketika Nabi Muhammad akan lahir. Kita lanjut lagi. Semangat ya. Semangat, harus semangat. Jadi orang Islam itu harus tetap semangat. Oke, kita coba tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda. Hebat ya. Supaya tidak ngantuk. Harus semangat. Oke ya, kita lanjut. Nah, Nabi Muhammad sebelum Muhammad itu namanya zaman apa namanya? Jahiliyah. Apa sih maksud jahiliyah? Bodoh, ya. Beda nggak antara orang pintar sama orang bodoh? Beda. Orang pintar itu dia tahu sesuatu yang baik yang dilakukan. Kalau orang bodoh dia tidak tahu. Makanya orang Arab jahiliyah disebut dengan orang bodoh. Apa contoh dari kebodohan mereka? Ada yang tahu? Mengubur anak perempuan hidup. Nah, ini nih. Jadi kalau ibu lagi hamil, itu ketika dia akan melahirkan, itu bapaknya begini. Nanti istri saya lahirnya anaknya laki atau perempuan ya? Kalau misalnya dia yang lahirnya laki-laki, weh, anak aku laki-laki. Nanti akan aku didik. Bisa main pedang, bisa berantem, bisa memanah, bisa berkuda. Tapi kalau perempuan apa? Diambil, langsung dilempar, ditanam hidup-hidup. Itu merupakan kebodohan dari orang-orang Arab waktu itu ya. Makanya dinamakan jahiliyah. Oke, kita lanjut. Nah, setiap orang itu kan punya ayah, punya dengan ibu. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Ya, Siti Aminah. Siti Aminah itu ketika dia lahir, ketika dia hamil, ketika melahirkan, kira-kira waktu melahirkannya sakit atau tidak? Tidak. Aneh ya? Kalau misalnya kita lihat ibu kita atau saudara kita yang sahabat kita yang melahirkan, itu kalau sakit apa enggak? Aduh, kan ya, sampai berhenti antara hidup sama mati. Ini perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu yang ketika hamil melahirkan dia meninggal langsung surga, jamin Allah kan ya. Jadi makanya itulah perjuangan seorang ibu. Makanya harus berbakti sama orang tua, sama ibu. Ya, itulah uswatun hasanah, contoh kepada Nabi Muhammad SAW ya, baik sama ibunya. Nah, ibu Nabi Muhammad ketika dia melahirkan tidak ada rasa sakit. Ya. Bagaimana kondisi Nabi Muhammad ketika dia selesai dilahirkan? Senyum kan ya, nggak cemberut. Kenapa Nabi Muhammad tersenyum? Memberikan semangat buat ibunya. Setelah senyum, apa yang dapat Nabi Muhammad? Oh, angkat tangannya dulu. Hanya Allah yang hebat ya Udi ya. Lalu dia bersujud sama Allah. Ini merupakan ciri khas ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada nggak bayi yang sekarang seperti itu? Yang lahir tersenyum, menunjukkan atas lalu sujud? Nggak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Tahu nggak arti yatim? Apa? Tidak punya ayah. Ayahnya sudah nggak ada. Emang ayahnya meninggal kapan? Saat Nabi Muhammad Ya, Siti Aminah lagi hamil, lagi hamil, ayahnya meninggal. Sehingga ketika lahir sudah tidak punya ayah lagi ya. Setelah melahirkan tadi, ada seorang perempuan yang hebat yang mau menyusui Nabi dan mengasuhnya. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Oh, Odi pinter banget sih ya. Halimatus Sa'diyah. Ntar kasih bonus, tenang aja Odi ya. Ya, bonus ingat. Oke. Lanjut. Nabi Muhammad punya om atau paman. Ya. Pamannya ini luar biasa menjaga Nabi Muhammad dari semenjak dia kecil sampai remaja. Ya. Siapa sih nama pamannya? Abdul Thalib. Wah, Abdul hebat kan. Dikasih hadiah gajah dan boleh makan gajah. Jangan makan gajah sih ya. Nggak boleh makan gajah ya. Makan yang lain aja ya. Abdul ya. Boleh nggak makan gajah? Nggak boleh, ntar makan ayam aja. Oke ya. Makan kambing boleh. Oke. Jadi tadi nama pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Nah,
Nabi Muhammad tadi kalau misalnya cerita awalnya, Nabi Muhammad disusui oleh siapa tadi? Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Lalu dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Saat mengembalikan tapi dia tidak ikhlas, sambil menangis. Dia memohon, "Wahai Ibu Siti Aminah, boleh nggak saya asuh lagi?" Karena Siti Aminah melihat dia menangis, udah dikasih lagi 2 tahun. Sehingga sama Halimah 4 tahun. Lalu setelah 4 tahun diberikan lagi pada ibunya selama 2 tahun. Jadi ibunya masih 2 tahun ya. Setelah 2 tahun ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abu Thalib. Nah, lama kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ketika tinggal di rumah Abu Thalib dulu kalinya miskin. Tapi Nabi Muhammad walaupun dia tinggal di sana, Nabi Muhammad nggak hanya diem. Nggak mentah-mentah itu Nabi Muhammad, sama diem aja, makan, minum, bekerja. Apa dikerjakan? Dulu kecil mengembala. Nah, mengembala. Dulu Abu Thalib punya kambing, digembalakan gitu ya. Diajak pergi ke satu tempat, dikasih makan, minum segala macam ya, sehingga berkembang. Itu waktu kecil. Kalau pas remaja, apa yang dilakukan? Berdagang. Nah, emang ada lagunya? Coba gimana lagunya, Medi ya? Ada lagunya kayak gitu ya. Jadi pokoknya kecil mengembala kambing, remaja berdagang. Oke. Kira-kira Nabi Muhammad itu sifatnya baik atau tidak? Baik. Sifatnya terpuji. Jadi semenjak kecil itu Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Berbuat baik. Ada cerita begini. Nabi Muhammad ketika sedang merapikan Ka'bah, Nabi Muhammad kan pakai jubah. Ketika dia naik ya, maaf nih, bapak naik nih. Ketika naik, tiba-tiba karena angin, akhirnya terbukalah jubahnya itu sampai kelihatan kakinya kan ya. Kira-kira yang kaki ini, betis ini aurat bukan? Bukan aurat, tapi Nabi Muhammad malu dia. Loh, sampai seperti itu. Padahal aurat laki-laki dari mana? Dari lutut sampai pusat. Ini bukan aurat tapi dia malu. Ini merupakan apa? Bukti akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Makanya Pak, Nabi Muhammad terkenal dengan julukan apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Dapat dipercaya. Jadi ini anak sekalian, menjelang ulangan ini ya, tidak hanya sekedar ulangan, tapi kita bisa mengambil cerita dari yang kita ceritakan tadi. Apa hikmahnya ya? Kita bisa nggak seperti Nabi Muhammad SAW ya? Kita ambil bisa. Sedikit-sedikit kita ambil. Satu, berkata benar ya, berbuat yang terbaik, membantu pamannya, membantu orang tuanya ya. Mudah-mudahan nanti mengerjakan ulangannya kalian bisa semua, insya Allah ya. Baiklah, selamat mengerjakan ulangan, mudah-mudahan sukses ya. Kita tutup belajar kita sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.